Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian senantiasa berada dalam situasi dan kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam pembelajaran IPS. Mungkin ini pertama kalinya kalian melihat saya ya, karena sebelumnya kita hanya bertemu belajar bersama via chat di grup WA. Mungkin memang beberapa ada yang sudah pernah meeting dengan saya, tapi tidak semua. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hayu Prasetyani Mukti. Di sini saya diamanahi untuk mendampingi kalian dalam proses pembelajaran IPS. Di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kelangkaan ya. Ada yang masih ingat apa itu kelangkaan? Sebuah situasi atau kondisi tidak seimbangnya antara jumlah alat pemenuhan kebutuhan manusia dengan jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Lalu, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, saya ingin bertanya satu hal. Sudahkah kalian makan hari ini? Ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Untuk yang belum makan, silahkan kalian segera makan. Nanti kalian lapar. Nah, kira-kira apa sih korelasi antara pertanyaan sudah makan dan belum dengan materi yang kita akan pelajari? Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan dan juga mendeskripsikan tentang penerapan macam-macam kebutuhan. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama, macam-macam kebutuhan. Yang kedua, penerapan macam-macam kebutuhan. Untuk macam-macam kebutuhan sendiri terbagi menjadi 4. Kebutuhan menurut tingkatannya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktunya, dan juga kebutuhan menurut subjeknya. Namun, sebelum kita bahas satu persatu, saya ingin bertanya, apa sih kebutuhan itu? Ada yang tahu? Apa pengertian dari kebutuhan? Kalau ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Itu akan menjadi nilai plus untuk kalian. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Kebutuhan sendiri itu berasal dari kata butuh yang memiliki arti perlu atau penting. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan adalah segala sesuatu atau setiap hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup. Jadi, tanpa adanya kebutuhan, tentu manusia tidak bisa bertahan hidup. Nah, sekarang sudah paham kan untuk arti dari kata kebutuhan itu sendiri? Selanjutnya, kita akan bahas mengenai macam-macam kebutuhan yang tadi telah kita sebutkan. Ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktunya. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut subjeknya. Untuk yang pertama, ada kebutuhan menurut tingkatannya. Kebutuhan menurut tingkatannya terbagi menjadi 3, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Untuk kebutuhan primer sendiri adalah kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan mengancam hidup manusia. Contohnya, kalian pasti sering kan mendengar kata sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka akan mengancam kehidupan manusia. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua yang perlu dipenuhi setelah seluruh kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan pendidikan,
Lalu yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan manusia akan barang-barang mewah. Kebutuhan ini biasanya berkaitan erat dengan gengsi. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang terkait dengan fisik atau raga. Contohnya, makanan. Makanan itu diperlukan oleh tubuh manusia agar memiliki tenaga untuk beraktivitas. Lalu yang kedua, ada kebutuhan rohani. Yang dimaksud dengan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan ketenangan jiwa atau batin. Contohnya, rekreasi, liburan, istirahat. Memasuki jenis yang ketiga, yakni kebutuhan menurut waktunya, terbagi menjadi dua, yakni kebutuhan di masa yang sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan kebutuhan di masa sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Lalu yang dimaksud dengan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda untuk masa yang akan datang. Biasanya berkaitan erat dengan tabungan, investasi jangka panjang. Itu merupakan kebutuhan di masa yang akan datang. Lalu memasuki jenis yang terakhir, yakni kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi dua, yakni kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Yang dimaksud dengan kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan perorangan. Lalu ada kebutuhan kelompok. Yang dimaksud dengan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Kebutuhan kelompok biasanya berkaitan erat dengan sarana dan prasarana umum. Contohnya, akses jalan raya, pasar, supermarket. Itu merupakan contoh kebutuhan kelompok. Dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari dan kalian dapatkan? Yang pertama, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan atau penting untuk seorang manusia agar bisa bertahan hidup. Dan yang kedua, mengenai macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan terbagi menjadi 4. Kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan menurut subjeknya, kebutuhan menurut intensitasnya, dan kebutuhan menurut sifatnya. Sampai sini paham? Kalau ada yang masih belum dipahami, kalian bisa langsung menghubungi saya secara pribadi. Dari pembelajaran kita hari ini, saya harap anak-anak semua bisa semakin pintar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bisa semakin bijak dalam mengelola barang-barang yang ada. Jadi, kita harus bisa bijak dalam bersikap. Selanjutnya, untuk tugas kalian, saya ingin kalian menuliskan jenis-jenis kebutuhan apa saja yang kalian butuhkan dalam waktu 1 hari. Jadi dari kalian bangun tidur hingga tidur lagi, kalian itu membutuhkan apa saja sih? Boleh berupa barang, boleh berupa jasa. Silahkan kalian kerjakan, boleh dalam bentuk tulisan tangan lalu difoto, atau boleh juga dalam bentuk ketikan. Kirimkan tugasnya ke link Google Form yang ada di bawah description box. Di description box di bawah ya. Ingat, tetap disiplin waktu.
Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih ada materi yang belum dipahami, kalian bisa menghubungi saya secara pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.